PJOK LPTK Universitas Mula Warman. Saya bertugas di UPTD SD Negeri 2 Raharja dengan alamat Jalan Siliwangi, Kota Banjar, Jawa Barat. Dalam kegiatan hari ini, saya akan berbagi pengalaman tentang best practice yang saya dapatkan selama melaksanakan PPL di SD Negeri 2 Raharja dengan menggunakan metode SETA, situasi, tantangan, aksi, dan refleksi. Dalam best practice ini, saya dibimbing oleh dosen pembimbing Ibu Hamdiana, SPD, MPD, dan Guru Pamong, Bapak Bambang Istiawan, SPD. Best practice ini dilakukan pada tanggal 21 Januari 2022. Tujuan yang ingin dicapai: menerapkan model pembelajaran PBL dan PJBL untuk meningkatkan motivasi dalam pembelajaran yang inovatif dan menerapkan model PJBL dalam materi permainan bola kecil kasti untuk meningkatkan rasa percaya diri, keaktifan, serta kemampuan berpikir, analisis, serta didik dalam mempraktekkan lempar tangkap bola modifikasi. Adapun latar belakang masalah: 1. Siswa kurang aktif, kurang fokus dalam pembelajaran, serta kemampuan menganalisis, memahami materi, dan motivasi masih rendah, sehingga siswa kesulitan menirukan setiap gerakan dasar manipulatif dalam permainan bola kecil kasti. 2. Guru belum maksimal dalam menggunakan model-model pembelajaran yang inovatif. 3. Kurangnya keterampilan dalam memanfaatkan serta mengimplementasikan model pembelajaran inovatif berupa TPACK dan modifikasi sarana dan prasarana. Peran dan tanggung jawab saya dalam praktik ini: 1. Sebagai pembimbing peserta didik pada pembelajaran agar tercapainya tujuan pembelajaran. 2. Guru sebagai fasilitator dan kalisator. 3. Memfasilitasi peserta didik dalam pembelajaran. 4. Memberikan pelayanan pembelajaran yang inovatif sehingga dapat memotivasi dan menarik perhatian peserta didik. Adapun tantangan untuk mencapai tujuan: 1. Terbatasnya sarana dan prasarana. 2. Waktu yang terbatas dalam mempersiapkan rancangan perangkat model media pembelajaran. 3. Kemampuan peserta didik dalam memahami model pembelajaran Project Based Learning pada materi lempar tangkap bola kecil. 4. Tidak semua peserta didik di dalam kelompoknya dapat mempraktikkan lempar tangkap bola menggunakan alat peraga dengan koordinasi yang baik, sehingga masih perlu bimbingan dan latihan secara berkelanjutan. 5. Peserta didik belum terbiasa dengan pembelajaran yang menurut mereka baru. 6. Masih ada peserta didik yang belum aktif dan percaya diri. Yang terlibat dalam pembelajaran ini: guru, peserta didik, dosen pembimbing, guru pamong, kepala sekolah, rekan guru, dan teman sejawat. Adapun langkah-langkah apa yang dilakukan untuk menghadapi tantangan: 1. Mempersiapkan fasilitas yang dibutuhkan berupa sarana dan prasarana. 2. Dengan menerapkan manajemen waktu di setiap tahapan atau sintak model pembelajaran Project Based Learning. 3. Membuat video pembelajaran pada slide Canva yang diambil dari YouTube. 4. Membuat alat peraga yang bersifat inovatif. Pembelajaran inovatif menggunakan model PJBL penting untuk diterapkan, dan ini hasil wawancara bersama kepala sekolah serta guru sejawat. Dengan menerapkan model pembelajaran Project Based Learning dan media pembelajaran yang inovatif, peserta didik sangat antusias dalam mengikuti proses pembelajaran mulai dari pendahuluan, inti, hasil proyek, kesimpulan, sampai dengan refleksi dan penutup. Media, alat atau bahan pembelajaran inovatif berupa alat peraga modifikasi yang dikombinasikan dengan permainan dan tidak monoton, sehingga menarik perhatian peserta didik, tidak membosankan, dan pembelajaran lebih menarik sehingga
inovatif seperti bola berekor, kun, keranjang, ring, bola kasti, fluid, dan stopwatch. Dampak dari aksi yang dilakukan meningkatkan hasil belajar pada peserta didik melalui pembelajaran inovatif yang dilaksanakan dengan menggunakan model PJBL pada materi permainan bola kecil kasti, lempar tangkap bola dengan media inovatif, dan media kanvas. Pembelajaran menjadi lebih menarik dan efektif. Efektif dalam meningkatkan hasil belajar dengan menggunakan model pembelajaran PJBL, media kanvas, materi lempar tangkap bola dalam permainan bola kecil kasti, menggunakan permainan atau game dengan alat peraga yang inovatif dapat meningkatkan keaktifan dengan dibuktikan peserta didik mampu menyelesaikan praktik dan proyek pembelajaran LKPD dan mempresentasikannya serta pemahaman peserta didik akan materi yang dipelajari dibuktikan peningkatan hasil belajar peserta didik yang di atas kriteria ketuntasan minimal atau KKM. Faktor keberhasilan. 1. Model pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik. 2. Peserta didik menjadi lebih aktif dalam proses pembelajaran. 3. Peserta didik mampu mengidentifikasi masalah dan menyelesaikan proyek dalam materi lempar tangkap bola dalam permainan bola kecil. 4. Dengan dibuat kelompok dan berdiskusi secara berkelompok pemahaman siswa terhadap materi lempar tangkap bola. Mari kita saksikan video pembelajarannya dengan materi kombinasi gerak dasar manipulatif lempar tangkap bola modifikasi dalam permainan bola kecil kasti dengan menggunakan model PJBL berbasis TPACK dan media alat inovatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hari ini semuanya sehat? Sehat. Sebelum kita mulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa dulu ya. Untuk berdoa silakan sama anak Asril dipimpin. Doa mulai. Terima kasih Asril udah memimpin doa. Baiklah, sebelumnya Ibu akan mengabsen dulu ya. Aldo ada, Ari, semuanya berdiri. Silakan untuk duduk kembali.
akan belajar gerakan manipulatif. Ya, tadi kalian sudah menyebutkan pembelajaran manipulatif seperti yang tadi kalian coba. Nah, Salma dibaca. Gerakan dasar manipulatif adalah gerakan yang dilakukan dengan menggunakan suatu objek atau alat benda. Contoh gerak manipulatif diantaranya adalah menangkap, melempar, memukul, menendang, menggiring, memantulkan. Nah, berarti benar ya. Tadi jawaban kalian sudah benar. Nah, manfaatnya apa gerakan manipulatif untuk kegiatan sehari-hari kalian di rumah? Kalau kalian bisa gerakan manipulatif, bisa bermain apa saja di rumah? Sepak bola. Sepak bola. Terus apa lagi? Pasti. Aku akan bertanya dulu sama kalian. Di sini ada gambar yang mana di bawah ini yang menunjukkan gerak dasar manipulatif? Dasar manipulatif dalam permainan bola kecil pasti. Ada apa saja? Ada melempar, menangkap, dan ini kelompoknya ya. Kelompok belajar nih. Kelompok 1 nih ya, ada Aldo, Raihan, Zahra, Aska, Najara untuk membacakannya. Lemparan lampu. 1. Berdiri tegak sambil kaki maju 1 langkah ke depan. Lakukan sendiri. Itulah video yang telah kalian lihat tadi ya. Untuk selanjutnya kalian tadi kan sudah ini ya, sudah melihat videonya. Silakan